Minasan, konnichiwa. Kalian pernah bingung apa enggak? Gimana cara bilang nama saya dalam bahasa Jepang? Atau gimana sih cara mengutip kata-kata orang lain dengan sopan? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pola kalimat to imas yang artinya disebut atau mengatakan. Pola kalimat ini sering banget dipakai dalam percakapan sehari-hari, termasuk saat perkenalkan diri atau menyampaikan ucapan orang lain. Yuk, langsung kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu apa sih itu to imas. To imas itu berarti dikatakan atau disebut. Kalau dalam bahasa Indonesia ini setara dengan saya dipanggil titik-titik. Orang bilang titik-titik. Dia mengatakan titik-titik. Saya berkata atau disebut. Untuk rumusnya itu kata plus to imas. To imas ini digunakan untuk memperkenalkan nama, menyampaikan ucapan orang lain, menyampaikan informasi atau pendapat yang dikutip. Lanjut minasan, kita ke contoh kalimat. Contoh ketika menyebut nama. Jonto imas, artinya saya dipanggil John. Contoh untuk mengutip ucapan. Sensei wa shisuka ni shite kudasai to iimashita. Artinya guru berkata, tolong tenang. Untuk contoh mengungkap pendapat, contohnya kore wa ii idea da to iimasu. Artinya katanya ini ide yang bagus. Bentuk iimas bisa diganti tergantung waktu atau konteks. Ini ada 3 bentuk ya minasan. Yang pertama, iimas itu digunakan ketika mengatakan waktu sekarang atau masa depan. Yang kedua, iimashita, yaitu ketika kata-kata tersebut sudah dikatakan di waktu lampau. Yang ketiga, to itteimashita, yaitu ketika melaporkan ucapan orang lain. Contoh, Tanaka-san wa ikitaku nai to itteimashita. Artinya, Tanaka bilang dia nggak mau pergi. Minasan, ketika kata yang digunakan sebelum to imas itu merupakan kata benda dan kata sifatna, maka sebelum to imas itu wajib ditambahkan da. Tapi jika kata sebelum to imas itu merupakan kata kerja dan kata sifat i, maka tidak perlu ditambah da sebelum to imas. Contoh kalimatnya kare wa isada to imashita. Artinya katanya dia adalah dokter. Yamada-san wa kono mise wa shisuka da to itteimashita. Artinya Yamada bilang toko ini tenang atau sunyi. Jadi kesimpulannya, nani-nani to iimasu itu digunakan untuk memperkenalkan, mengutip atau menyampaikan ucapan. Sangat penting dikuasai untuk komunikasi formal dan sopan. Latih dengan menyebut nama dan kalimat sederhana sehari-hari ya, agar semakin paham dan juga semakin lancar. Minasan, ada 2 kuis nih, kalian harus coba ya. Coba kalian jawab di kolom komentar. Arigatou gozaimasu.